Saya akan menampilkan sebuah video yang akan menjelaskan tentang praktek pengalaman kerja gelombang 2 tahun 2020 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Kebetulan saya di sini akan mendapatkan tugas untuk melakukan praktek pengalaman kerja yang saya dari Lembaga Bimbingan Belajar Sanggar Belajar Bahasa Inggris di Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang akan membahas tentang penyajian dari laporan keuangan laba rugi di lembaga tersebut, yaitu di Sanggar Belajar Bahasa Inggris di Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Di latar belakang, saya mendapati dan mengamati sebuah lembaga bimbingan belajar Sanggar Bahasa Inggris yang terletak di Desa Sepanjang. Di sini, lembaga masih menyajikan sebuah data keuangan laporannya secara sederhana. Datanya masih berupa pemasukan dan pengeluaran kas, sehingga saya menawarkan lembaga untuk membuat sebuah penyajian laporan keuangan laba rugi yang dimana akan membantu lembaga untuk mengamati keuangannya, apakah itu setiap bulannya naik turun, atau bisa mengerti detail keuntungan dan kerugian lembaga. Karena saya menilai suatu kelayakan pada lembaga setelah perlu untuk mengetahui kondisi keuangannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola keuangan lembaga. Dengan itu, kondisi keuangan akan dapat diketahui dari laporan keuangan lembaga yang bersangkutan, yang terdiri atas laporan perhitungan laba rugi, neraca, serta laporan keuangan lainnya. Rumusan masalah laporan saya: penyajian laporan keuangan laba rugi pada lembaga bimbingan belajar Sanggar Bahasa Inggris yang tepatnya di Desa Sepanjang hanya menyajikan laporan keuangan pemasukan dan pengeluaran kas tanpa memasukkan bebannya ke dalam penyajian. Dengan itu, laporan keuangan lembaga dikatakan kurang efektif. Di hasil penelitian laporan saya mendapatkan data yang telah saya terima dari pemilik Lembaga Bimbingan Belajar Bahasa Inggris atau disebut dengan SABB yang tepatnya di Desa Sepanjang, Kecamatan Taman. Dan dari data tersebut saya sajikan ke dalam tabel yang telah saya peroleh pada bulan Januari dan Februari tahun 2020. Karena pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli lembaga tutup dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga lembaga ataupun sekolah tutup dan pembelajaran dilakukan secara daring. Ini data dari lembaga yang telah saya terima sebagai berikut ini. Sudah terlihat data yang disajikan secara sederhana, hanya pemasukan kas dan pengeluaran kas. Dengan itu, saya sajikan data yang sebelumnya dari laporan keuangan lembaga secara sederhana, saya bentuk ke dalam tabel seperti berikut, agar data lebih mudah terarsip dan tertata rapi. Bisa dilihat data bulan Januari tahun 2020 yang saya peroleh dari Lembaga Bimbingan Belajar Sanggar Bahasa Inggris sebesar 3.515.700. Sedangkan pada data bulan Februari tahun 2020 juga yang telah saya peroleh dari Lembaga Bimbingan Belajar Sanggar Bahasa Inggris sebesar 1.724.700. Setelah saya perhitungkan
dari laporan keuangan lembaga bimbingan belajar, maka saya sajikan ke dalam laporan laba rugi sebagai berikut. Pada bulan Januari 2020 diperoleh pendapatan sebesar 8.015.000 dan memasukkan beban operasional seperti beban air, listrik, dan gaji karyawan sebesar 4.499.300. Dengan itu dapat dilihat hasil laba rugi dari lembaga bimbingan belajar Sanggar Bahasa Inggris sebesar 3.515.700. Dan data kedua, pada bulan Februari tahun 2020 bisa dilihat pendapatan lembaga bimbingan belajar Sanggar Bahasa Inggris sebesar 6.118.000 dan beban operasionalnya seperti beban air, listrik, dan gaji karyawan sebesar 4.393.300. Dengan itu bisa dilihat dari pendapatan dan beban operasionalnya dihasilkan laba rugi lembaga bimbingan belajar Sanggar Bahasa Inggris sebesar 1.724.700 pada bulan Februari. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian laporan saya bahwa pentingnya untuk menyajikan sebuah laporan keuangan agar bisa melihat kondisi keuangan dari lembaga tersebut apakah menurun atau naik, sehingga dari pihak lembaga bimbingan belajar Sanggar Bahasa Inggris Desa Sepanjang dapat menyajikan sebuah laporan laba rugi dari bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2020. Sekian presentasi dari laporan praktek pengalaman lapangan gelombang 2 tahun 2020. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Bimbingan Belajar Sanggar Bahasa Inggris di Desa Sepanjang, Kecamatan Taman, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung. Dan terima kasih kepada pihak kampus yang telah menyelenggarakan praktek pengalaman lapangan ini. Semoga kami para mahasiswa dan para mahasiswi dapat pengalaman berharga untuk bekal bekerja kami. Apabila saya ada salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa